Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini 17 Juni 2020 atau bertepatan pada kurang lebih 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dengan nikmat kesehatan dan nikmat iman tersebut, kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir maupun keluarga besar kita, jiran tetangga kita yang mungkin hari ini diuji keimanan mereka, bagi kita semoga Allah kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, sehingga tetap melaksanakan ibadah dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Dan bagi sanak saudara kita, jiran tetangga kita, anak cucu kita yang mungkin hari ini diuji keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muslimin pada umumnya yang terpedaya dengan tipu daya kehidupan dunia, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjadi ahli ibadah. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan kita yang hidup di akhir kehidupan atau akhir zaman ini, mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya pada hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang di saat itu tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu di pada masa yang tidak ada kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat kebaikan, untuk bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bagi orang yang beriman hanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mendapatkan syafaat, bagi orang yang mendapatkan syafaatnya, tentu dia dalam hidup dan kehidupannya juga senantiasa menorehkan rasa cinta kita kepada yang memberi syafaat tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, bentuk kecintaan kita sebagai umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita disebutkan
menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdalil saya sanggupnya cuma hanya melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, sementara 3 kewajiban sholat yang lain itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar akan wajibnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi mari senantiasa bagi orang yang beriman akan berusaha dengan semaksimal mungkin, walaupun dia bisa berjalan atau tidak bisa berjalan merangkak sekalipun, ketika mendapatkan seruan azan, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha di gelap gelita, walaupun gelap gelita sekalipun, dia tetap berusaha mendatangi panggilan Allah, yaitu kewajiban bagi orang muslimin atau laki-laki untuk melaksanakan sholat, minimal sholat 5 waktu di masjid-masjid tempat tinggal kita semuanya. Jemaah Jumat rahimakumullah, insya Allah dengan ketakwaan akan menyelamatkan diri kita, akan menyelamatkan keluarga kita, akan menyelamatkan sanak saudara dan muslimin yang ada dalam kehidupan ini. Baik di kehidupan yang fana ini, semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahiriannya, secara kenyataannya, orang yang semakin dekat dengan Allah, ia akan semakin banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, kenapa seorang haji yang senantiasa mendapatkan ujian yang datangnya beruntun? Kenapa kaya raya yang agnia sering sumbang sedekah? Kenapa ujiannya justru semakin banyak yang berdatangan dari Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ibarat sebuah ketakwaan atau keimanan, itu ibarat sebuah pohon yang tinggi. Semakin tinggi pepohonan tersebut, maka semakin mudah dan semakin gampang diterpa angin yang datang dari berbagai arah. Datang arah angin dan arah laut, arah barat maupun dari arah yang mana. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mudah atau semakin banyak ujian yang ia jumpai. Dengan adanya ujian tersebut bagi orang beriman, bagi Pak Haji, bagi orang agnia, orang dermawan, semakin banyak harta yang ia dermakan kepada kepentingan umum, maka semakin pula banyak jalan yang menipu dia, yang sengaja diperosotkan oleh musuh-musuh Allah serta laknatullah alaih atau iblis laknatullah alaih untuk senantiasa menggelincirkan orang yang ahli ibadah agar menjadi teman dalam hidupnya di nanti, di neraka nanti. Jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itu di penghujung Zulqa'dah 1441 Hijriah ini, mari senantiasa saya sering mengajak kita semuanya, dimanapun kita berada muslimin hari ini, kita sering diuji dan sering disampaikan bahwa umat Islam hari ini diuji dengan berbagai ujian. Umat Islam Indonesia hari ini diuji dengan berbagai ujian. Di mimbar ini pernah kami sampaikan, ujian kita hari ini umat Islam mayoritas muslim seluruh dunia, kita diuji dengan penguasa kita hari ini. Bagi orang yang beriman bukan memberontak, tapi ini merupakan sebuah pelajaran penting bagi kita. Pelajaran penting bagi umat Islam ketika runtuhnya Turki Utsmani yang diruntuhkan oleh Mustafa Ataturk, tokoh pemuda Yahudi di saat itu, berdiri berjuang kurang lebih 40 tahun lamanya. Tepat pada 1924 ia berhasil meruntuhkan, menggagalkan kejayaan umat Islam yang dipimpin oleh Turki Utsmani di saat itu. Hari ini lagi booming di media massa. Hari ini lagi ramai dibicarakan. Allah tunjukkan kekuasaan umat Islam yang ada di Turki hari ini. Yang namanya masjid atau masjid yang namanya, saya lupa ingat, nanti kita sama-sama cari. Masjid yang dipakai oleh penguasa di saat itu, atau yang dipropagandakan oleh Mustafa Ataturk di saat itu, masjid dirubah menjadi tempat wisata internasional. Masjid dirubah menjadi tempat wisata yang berada di Turki. Masjid yang begitu mega, begitu mewah. Alhamdulillah hari ini melalui jabatan atau melalui kekuasaan Erdogan, penguasa atau presiden
hari ini justru Allah mudahkan hari ini kembali masjid itu ke pangkuan kaum muslimin, karena masjid itu adalah masjid di masa kejayaan Turki Utsmani. Kenapa umat Islam hari ini di mana-mana dibombardir? Saya beberapa minggu yang lalu mengunjungi Rohingya, pengungsi Rohingya yang ada di Lok Semame. Kurang lebih 100 lebih orang yang sampai yang terdampar di pantai Lok Semame, kurang lebih 94 orang. Ada di antaranya 24 orang anak laki-laki, 15 orang anak perempuan, dan sisanya ibu orang tua mereka, ibu dan bapak mereka. Mereka diusir oleh kaum Budayis, oleh kaum umat Buddha yang ada di Rohingya, yang ada di Bangladesh. Mereka diusir, terpaksa mereka keluar menggunakan kapal perahu atau perahu layar, dan hari ini terdampar yang kedua kalinya. Waktu itu di Sigli, dan hari ini atau tahun ini, bulan ini, mereka terdampar di Rohingya di Lok Semame, Banda Aceh. Kenapa umat Islam hari ini seperti itu? Karena memang kita umat Islam hari ini tidak kembali hidup pada fitrah kehidupan umat Islam yang sesungguhnya. Kalau seperti ini yang kita sampaikan di penguasa kita, maka dianggap ini adalah sebuah provokasi untuk merebut kekuasaan umat Islam atau kekuasaan Islam atau Indonesia hari ini. Padahal ini adalah syariat, mengajak umat Islam kembali hidup berjamaah dengan di bawah satu kepemimpinan. Ini adalah merupakan syariat yang termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 100, ayat 83. Atau nanti dikoreksi para jemaah semuanya. Dalam ayat tersebut, ayat yang sering kita baca, wa hasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini ketika diterjemahkan oleh para ahli tafsir, oleh Ibnu Katsir, bahwa ayat ini merupakan ayat mewajibkan umat Islam hidup dalam satu kepemimpinan. Dan memang sejarahnya Islam pernah percaya dan mengatur seluruh kehidupan umat Islam dunia, dan orang atau orang di luar dari Islam itu sendiri, kaum yang di luar dari kaum Islam itu sendiri, kaum muslimin itu sendiri, mereka hidup aman dan tentram di bawah kekuasaan umat Islam, di bawah kepemimpinan sejak Rasulullah SAW, keempat khulafaur rasyidin al-Mahdiin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, terus sampai pada terakhir dipimpin oleh Turki Utsmani yang diruntuhkan, berhasil diruntuhkan oleh Mustafa Atatürk yang ada di Turki, yaitu 1924 Masehi di saat itu. Sejak 1924 Masehi sampai hari ini, Islam sengaja dikotak-kotakkan, Islam sengaja dibuat teritorial. Umat Islam Indonesia tidak bisa bebas berdakwah ke Malaysia walaupun cuma hanya satu rukun, yaitu rukun Melayu. Inilah sengaja teori gagasan yang disusun oleh Mustafa Atatürk untuk memecah belahkan kekuatan umat Islam sehingga mereka bisa kembali berjaya. Hari ini mereka terapkan seluruh kaum Kristiani, mereka justru bisa bersatu dan mendengarkan fatwa Paus yang ada di Vatikan. Mereka sengaja berusaha mengadopsi, mencuri perintah Allah. Mereka hidup berjamaah dan di bawah satu kepemimpinan Paus yang ke-12 atau yang ke-13 hari ini. Jamaah Jumat rahimahumullah. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya, dari berbagai ujian-ujian yang ada, minimal kita umat Islam yang ada di negeri ini, yang ada di kabupaten ini, yang ada kabupaten Langkat, kabupaten yang religius, kabupaten Islam terkenal, berbagai tokoh Islam muncul di kabupaten ini. Mari senantiasa minimal citra diri umat Islam kita, jaga citra diri kita, minimal kita taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya sebagai Islam KTP atau Islam yang hanya beridentitas, tapi marilah senantiasa kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai imam masjid, kita sebagai kepala desa, mari senantiasa kita jadikan jabatan kita jadikan amanah itu untuk mengajak umat Islam yang ada di sekitar kita agar lebih dekat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan hidup, Allah akan jauhkan berbagai ujian yang ada di sekitar kita. Barakallahu
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ibadihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنزل المسلمين. اللهم أنزل المؤمنين في بلاد الأمكان وفي بلاد إندونيسيا وفي بلاد لبنان وفي بلاد سوريا وفي بلاد الروهينيا ومسجد الأقصى خاصة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ربنا